Dahulu kala sebelum sejarah umat manusia terbentuk, terdapat planet Somaris yang memiliki teknologi sangat canggih. Di planet itu pula tinggallah sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Mills, Alia, dan anak perempuan mereka bernama Nevin. Mills sendiri berprofesi sebagai pilot pesawat luar angkasa dan sering melakukan ekspedisi keluar angkasa selama berbulan-bulan. Tapi pada suatu hari, Mills tiba-tiba ditugaskan untuk melakukan perjalanan luar angkasa selama 2 tahun lamanya demi menyelesaikan proyek yang perusahaannya sedang jalankan. Singkat cerita, perjalanan luar angkasa itu pun dimulai. Menggunakan pesawat Zoic, Mills mengangkut puluhan awak lain yang dimasukkan ke dalam kapsul agar mereka tetap tertidur sampai tujuan. Lalu, karena membutuhkan istirahat, Mills pun mengaktifkan mode otomatisnya. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba pesawat memberikan peringatan kalau mereka kini sedang dalam bahaya. Yang mana ketika dicek, ternyata pesawat mereka sudah masuk ke area asteroid yang sebelumnya tidak terdeteksi keberadaannya. Mengetahui hal tersebut, Mills langsung mengambil kemudi manual dan berusaha untuk keluar dari sekumpulan asteroid itu. Tapi sialnya semua sudah terlambat, Cok. Karena gara-gara hantaman asteroid itu, beberapa bagian pesawat langsung hancur, bahkan terbelah menjadi 2. Lalu terjadi juga kegagalan sistem yang akhirnya Mills terpaksa melakukan pendaratan darurat pada sebuah planet asing yang belum dipetakan. Singkatnya, setelah Mills terbangun dari pingsan, Mills langsung mengambil obat khusus yang ada di laci untuk mengobati luka di perutnya. Lalu memakai baju khusus dan beranjak mengecek keadaan pesawat serta penumpang yang lain. Sayangnya Mills baru tahu nih kalau bagian pesawat Zoic telah terbagi menjadi 2 dan membuat seluruh penumpang yang masih tertidur di dalam kapsul terlempar kemana-mana dan tidak ada satupun yang selamat. Di waktu yang sama ketika Mills akan memeriksa keadaan luar, dia mendengar suara dentuman yang sangat keras dibarengi dengan air bercampur darah yang masuk melewati celah pintu. Nah, karena penasaran, Mills pun langsung mengambil persenjataan dan dengan hati-hati keluar dari pesawat. Ternyata pesawat Zoic-nya ini telah jatuh ke dalam rawa-rawa. Di tempat itu juga dia melihat beberapa penumpangnya telah tewas dengan mengenaskan karena terlempar keluar dari dalam kapsul. Lalu merasa kecelakaan ini merupakan kecerobohan fatal yang sudah Mills lakukan, Mills sempat merasa putus asa. Awalnya Mills mencoba mengirimkan pesan kepada siapa saja yang berhasil mendengar. Dia menceritakan semuanya, dari awal terjadinya kecelakaan, planet asing yang sama sekali belum ia ketahui tapi memiliki atmosfer yang bersih, sampai 2 kapsul berisi penumpang yang belum terdeteksi keberadaannya. Tapi karena kesempatan dirinya untuk selamat sangatlah kecil, ditambah rasa bersalah akan kematian rekan-rekannya sangat besar, Mills pun batal mengirimkan pesan itu dan berniat untuk bunuh diri saja. Untunglah aksi bunuh diri itu dibatalkan ketika Mills mengingat Nevin. Alhasil sambil meratapi nasibnya, kini dia kembali ke kapal, memutar video yang sebelumnya dikirimkan oleh Neville sampai kemudian Mills mengetahui bahwa masih ada 1 kapsul yang selamat di mana ada gadis bernama Koa di dalamnya. Tidak basa-basi, Mills pun langsung pergi ke lokasi kapsul itu berada. Setelah ditemukan, Koa sedang dalam keadaan pingsan, jadi Mills segera mengeluarkannya dari kapsul lalu membawanya ke dalam pesawat. Dan selama perjalanan pulang itu, dirinya kaget karena melihat telur-telur yang sudah menetas dan juga jejak kaki yang berukuran sangat besar. Pada keesokan harinya barulah kita tahu kalau ternyata Mills ini terdampar di planet Bumi. Tepatnya pada 65 juta tahun yang lalu selama periode Cretaceous, di mana pada saat itu sejarah umat manusia belum terbentuk. Alam masih sangat asri seperti belum terjamah oleh siapapun, tapi kita tahu bahwa di zaman tersebut hidup keanekaragaman jenis dinosaurus. Karena tidak ingin berdiam diri saja, Mills mulai melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan bagian lain dari pesawat Zoic. Tapi di saat itu juga akhirnya dia menemukan titik di mana pesawat pelarian atau bagian dari pesawat Zoic itu berada di 15 km dari lokasi dirinya berada. Tapi baru saja Mills bisa bernafas lega, tiba-tiba
Untunglah Miles berhasil membunuh hewan berbahaya itu dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Di waktu yang sama pula, Miles melihat sesuatu di balik semak-semak yang ketika dicek ternyata itu adalah koa. Di sini mereka juga menyadari kalau ada sesuatu yang lebih besar lagi hampir mendekati mereka. Makanya dengan cepat Miles menarik koa pergi dan mengajaknya kembali ke dalam pesawat. Di sana Miles mengobati luka-luka di tubuh koa sambil menjelaskan keadaan mereka sekarang, bahaya di luar sana, dan misi mereka untuk mencari pesawat pelarian. Tapi karena perbedaan bahasa ditambah alat penerjemah milik Miles sudah rusak, mereka pun sulit berkomunikasi. Your name must be Koa. It's transporting you home. Namun, karena misi pelarian ini harus tetap dilakukan dan Miles tidak mungkin meninggalkan koa begitu saja, menggunakan bubuk makanan, dia berusaha menjelaskan semuanya dengan media gambar. We must. That's really. Nah, di tengah penjelasan itu, tiba-tiba koa ini menanyakan di mana keberadaan orang tuanya. Family. Miles pun sengaja berbohong dengan mengatakan kalau kedua orang tua koa ada di balik gunung itu, tempat di mana pesawat pelarian berada. Agar apa? Agar koa merasa semangat dan mau ikut dalam misi pencarian ini. Setelahnya, Miles langsung menyiapkan beberapa perlengkapan, sedangkan koa berkeliling pesawat dan tidak sengaja menemukan beberapa video yang dikirimkan oleh Nevin. Charter 3703, the daughter of Vil. Yeah, but there's just a little minor problem going on. Di dalam video itu, Koa mengetahui kalau Nevin sedang berjuang melawan sakitnya. Dia juga ikut sedih karena Nevin berpisah dengan sang ayah begitu lama. Dan ternyata 2 tahun lewat begitu saja sampai Nevin tidak sanggup lagi menahan penyakitnya. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke lokasi pesawat pelarian berada. Selama perjalanan, Miles berusaha untuk melindungi Koa dari segala serangan hewan-hewan buas. Dia juga memperingatkan bocah itu untuk jangan berisik dan siap-siap menghindar jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Lalu di tengah perjalanan, Koa tidak sengaja menemukan buah sejenis beri. Karena penasaran, Koa pun mengambil beri itu lalu menggunakannya untuk menjahili Miles. Menyadari hal tersebut, Miles langsung menangkap buah beri tersebut lalu langsung mengeceknya. Dan ternyata buah itu beracun, Cok. Makanya Miles berusaha memperingatkan Koa untuk tidak memakannya atau Koa akan celaka. Selama perjalanan ini, hubungan Miles dan Koa semakin dekat. Bahkan mereka sesekali bercanda untuk mengobati rasa bosan yang ada. Tidak lama setelah itu, Koa mendengar suara dinosaurus. Mereka kira itu adalah suara dinosaurus yang berbahaya. Tapi ketika Koa mengeceknya, suara itu berasal dari dinosaurus kecil yang terjebak di dalam lumpur hitam penghisap. Beruntung hewan itu berhasil mereka selamatkan, tapi sialnya baru saja hewan itu pergi, tiba-tiba dinosaurus letik ganas datang menyerangnya. Melihat hal menyeramkan itu terjadi, Koa pun sangat ketakutan. Tapi mereka terus berusaha menahan ketakutan itu dan terus melanjutkan perjalanan jika ingin segera pergi dari planet bumi. Singkatnya, setelah cukup beristirahat dan mengisi persediaan air, Miles dan Koa kembali melanjutkan perjalanan. Cuman karena sinyal dari alat pendeteksi tiba-tiba hilang, Miles pun terpaksa naik ke pohon untuk mencari sinyal, sedangkan Koa menunggu di bawah. Pada usahanya ini, Miles memang berhasil mendapatkan kembali sinyalnya. Tapi gara-gara kaget ada semut purba merayap di tangannya, dahan yang ia naiki pun langsung patah dan Miles terjatuh hingga membuat bahunya cedera. Di waktu yang sama, ternyata beberapa dinosaurus kadal mendekati mereka. Beruntung Miles mampu mengembalikan posisi bahunya seperti semula lalu langsung mengambil senjatanya untuk menyerang dinosaurus itu. Run.
Di saat Mills berusaha melawan mereka, Koa lari ke arah pantai untuk bersembunyi. Tapi gara-gara keberadaan dinosaurus Pteranodon, 2 kadal yang berhasil kabur pun mengetahui keberadaan Koa dan langsung mengejarnya. Di sini Koa pun hampir saja diterkam, tapi di waktu yang tepat Mills datang dan langsung menembak dinosaurus itu sampai tewas. Usai kejadian itu, Koa terlihat sangat ketakutan. Karena tidak tega melihatnya, Mills pun berusaha menghibur Koa dengan cara memainkan teknik bersiul menggunakan tangan yang sering dia lakukan bersama Nevin. Setelah berhasil, mereka kemudian mencari gua untuk tempat bersembunyi dan beristirahat. Mills juga memasang alat pendeteksi agar jika bahaya datang mengancam, mereka bisa langsung mengetahuinya. Sebelum tidur, Mills sempat memberitahu Koa kalau di luar planet ini ada tempat tinggal mereka. Tapi di saat itu juga alatnya malah mengidentifikasi keanehan di mana ada begitu banyak asteroid yang mendekati bumi. Namun karena tidak mau ambil pusing, Mills menyuruh Koa untuk tidur, sedangkan dirinya kembali meratapi kesedihannya karena masih belum bisa menerima kepergian Nevin. Beberapa jam setelah mereka terlelap, tiba-tiba saja alat pendeteksi berbunyi. Saat ditunggu-tunggu, Mills bingung kok nggak ada yang datang. Tapi ketika dia melihat Koa, ternyata hewan itu sudah masuk ke dalam mulutnya dan membuat Koa keracunan. Untunglah Mills berhasil mengeluarkan hewan itu dari mulut Koa. Gadis itu pun langsung muntah dan selamat. Tapi anehnya alat pendeteksi malah berbunyi semakin keras. Tentu saja hal itu membuat Mills bingung. Dan setelah ditunggu-tunggu ternyata... Lalu menggunakan alat mendeteksinya, Mills berusaha mencari jalan keluar karena tidak mungkin mereka kabur dari arah depan. Nah, setelah ketemu dengan sekuat tenaga, Mills melubangi dinding itu agar bisa dilewati mereka berdua. Awalnya Mills hampir menyerah karena ternyata bebatuan itu cukup keras dan sangat sulit untuk dilubangi. Dia juga meminta maaf karena sudah membohongi Koa mengenai kedua orang tuanya. Namun, karena Koa tidak paham nih apa yang diucapkan oleh Mills, dirinya terus menyemangati Mills untuk melubangi dinding itu sampai tiba-tiba Mills mendapatkan ide. Ternyata Mills menggunakan bom kecil miliknya untuk meledakkan lubang itu dan hasilnya berhasil walaupun akan terlalu sempit untuk Mills lewati nantinya. Awalnya Mills kira Koa telah tewas tertimpa bebatuan, tapi mendengar siulan dari Koa, Mills kembali bangkit dan membaringkan diri keluar lewat pintu gua pertama walaupun dia harus berhadapan dengan dinosaurus. Ternyata bener Cok, baru aja dia mau keluar, 2 ekor dinosaurus kecil datang menyerangnya, membuat Mills kewalahan karena harus bertarung di tempat yang sangat gelap. Tapi berkat bantuan alat pendeteksinya, Mills pun berhasil melawan mereka satu persatu. Di luar sana, karena Koa sendirian, dirinya pun membuat senjata sederhana menggunakan kayu runcing. Tapi bedanya, kayu itu dia lumuri beri beracun yang sudah dikeprek-keprek. Sementara itu, Mills yang berhasil kabur dari gua kembali melihat sesuatu mendekati bumi. Ternyata itu adalah asteroid yang ia lihat semalam, sekaligus asteroid yang beberapa waktu lalu telah membuatnya terdampar di bumi. Jadi intinya, Mills ini masuk ke zaman di mana era dinosaurus akan punah karena hujan asteroid, Cok. Karena tidak mau membuang-buang waktu, Mills mulai mencari Koa, di mana Koa sendiri sedang berusaha bertahan hidup menghindari para dinosaurus yang berkeliaran. Kini Koa tengah dikejar-kejar oleh seekor raptor, dan karena Mills berhasil mendengar ceritanya, dia pun dengan cepat lari menuju sumber suara. Sialnya, secara tidak sengaja dirinya malah nyemplung ke dalam lumpur penghisap, yang akhirnya kini Mills lah yang berharap bisa mendapatkan bantuan dari Koa. Di satu sisi, ternyata Koa berhasil nih membunuh raptor itu, lalu dia yang juga mendengar teriakan Mills langsung datang memberikan bantuan hingga Mills yang sempat terisap itu berhasil diselamatkan. Senang bisa kembali bersama, Mills langsung memberitahu Koa kalau sebentar lagi asteroid akan menghantam bumi. Makanya mereka harus cepat menemukan pesawat pelarian itu agar mereka bisa segera pergi dari bumi. Part of a much bigger one. See this?
Singkatnya, sampailah mereka ke tempat tujuan dan untungnya pesawat pelarian itu masih baik-baik saja nih. Ketika Miles mengirimkan sinyal bantuan, Komando Pusat pun juga langsung menerimanya dan akan segera mengirimkan kapal penyelamat. Tapi di waktu yang sama, Qua baru sadar kalau Miles sudah membohonginya karena ketika dia menelusuri pesawat itu untuk mencari kedua orang tuanya, ternyata mereka sudah meninggal bersama penumpang yang lain. Dalam beberapa saat, Qua pun marah kepada Miles. Dia menangis jadi-jadinya karena mengetahui kedua orang tuanya sudah meninggal. Tapi setelah berusaha memahami penjelasan dari Miles, di mana Miles terpaksa membohonginya demi menyelamatkan Qua, akhirnya Qua pun dulu dan mau masuk ke dalam pesawat. Namun lagi-lagi belum lama mereka masuk ke pesawat itu, tiba-tiba asteroid yang cukup besar menghantam badan pesawat dan membuatnya terjatuh. Dalam insiden ini, sistem peluncuran pun gagal dilakukan. Ditambah seekor T-Rex tiba-tiba datang lalu berusaha menyerang Miles dan Qua. Tidak mau pesawat itu rusak begitu saja dan membuat mereka gagal pergi, Miles berusaha keluar dan menembaki T-Rex itu yang ternyata tidak hanya satu tapi ada 2, Cok. Shit. Melihat Miles terdesak apalagi senjatanya hampir kehabisan daya, Qua juga berusaha melakukan sesuatu. Di sini dia memutar video dari Nevin untuk membangkitkan semangat Miles lagi. It just took me some time. I love you. Tepat di saat daya pada senjatanya sudah habis, sistem pesawat kembali berfungsi seperti semula dan siap diluncurkan. Namun lagi-lagi, belum sempat Miles masuk ke pesawat, Miles mendapatkan kesialan di mana Fasolasuchus dinosaurus yang sebelumnya menyerang Miles di gua kembali datang. Merasa waktunya tidak banyak, Miles tetap menyuruh Qua untuk meluncurkan pesawatnya, sedangkan Miles sendiri akan memancing Fasolasuchus ke geyser atau semburan air panas. Dengan tertatih-tatih karena luka di tubuhnya, Miles berusaha keras membawa dinosaurus itu ke area geyser. Nah, ketika mereka sampai dan keduanya saling bertatap muka, tiba-tiba Qua datang membawa batang kayu beracunnya yang kemudian ditancapkan ke mata dinosaurus. Setelahnya, Miles dan Qua bergegas kembali ke pesawat. Mereka berhasil meluncurkan pesawat keluar dari planet tepat sebelum bongkahan asteroid yang paling besar menghantam bumi dan memusnahkan 70% dari semua kehidupan di planet tersebut. Akhirnya, mereka berdua pun selamat dan akan menunggu kapal penyelamat menjemput mereka. Lalu dari semua peristiwa yang sudah dilewati bersama-sama, kedekatan Miles dan Qua menjadi sangat erat. Bahkan karena posisinya mereka sama-sama kehilangan orang tersayang, kini Miles menganggap Qua seperti putrinya sendiri, begitu sebaliknya dengan Qua. Dan film pun berakhir.